Halo, selamat datang kembali di video gua yang kali ini yang bertema ngobrol sendiri video-video journaling. Ini sudah episode ke-7, berarti ini tandanya bahwa gua sudah melakukan rekaman pada diri gua sendiri selama 7 hari atau selama seminggu. Dan sebelum gua lanjut ke topik pembahasan untuk episode ke-7 kali ini, gua akan nge-review mengenai alat mikrofon eksternal ini. Sejauh ini sih kualitas suaranya sudah sesuai harapan gue, yaitu lebih jelas terdengar, dan juga gue nggak harus ngedit suara di software editor yang sangat dalam banget, karena ini bawaannya sudah begitu bagus menurut gue, walaupun kualitas suaranya itu masih nggak sehalus pakai nggak sehalus pakai TWS, mikrofon TWS ya, karena ini sih dengan gue pakai device ini, gue tuh notice akan kualitas suaranya tuh terkadang di satu waktu tuh seperti ya sember, tapi sembernya nggak yang kayak over volume gitu. Ini lebih ke sember ke suaranya aja, ke kresek-kresek, tapi itu sedikit, which is menurut gue itu nggak yang begitu nggak mengganggu banget. Oke, untuk sebelum gue lanjut ke topik kali ini, gue bakal menjelaskan ini tuh hari apa dan tanggal berapa. Oke, jadi ini tuh tanggal, sebentar gue lihat tanggalan dulu. Hari ini tanggal 12 Maret, sekitaran jam 7-an, setengah 8 malam, hari 12 Maret, hari Kamis ya. Hari Kamis. Dan gua lanjut ke pengen bahas apa di topik untuk episode ke-7 kali ini. Yang gua inget tuh kemarin di episode ke-6 gua udah janji bakal membicarakan tentang bagaimana perkembangan teknologi ini sangat sangat pesat, dan gue akan berikan contoh-contohnya gitu kan. Kemarin tuh gue kalau nggak salah sudah memberikan salah satu contohnya, yaitu dari segi perangkat penyimpanan ya. Dan salah satu contohnya itu seperti floppy disk, ataupun yang dengan nama lain itu disket. Waktu di tahun 90-an itu banyak orang yang menggunakan floppy disk untuk menggunakan perangkat itu sebagai alat penyimpanan gitu loh. Jadinya itu tuh ukuran floppy disk itu lumayan text space, lumayan makan banyak ruangan gitu ya, text space. Dan juga penyimpanannya pun waktu di zaman itu tuh tergolong besar mungkinnya, karena hanya beberapa MB aja kalau gua nggak salah ingat ya. Lagi-lagi kalian bisa koreksi gua di kolom komentar, actual size floppy disk itu sampai berapa, size penyimpanannya bisa sampai berapa megabyte gitu, kan. Gue juga nggak begitu paham. Oke, jadi mungkin salah satunya tuh waktu dulu tuh ada namanya floppy disk gitu, sebagai perangkat penyimpanan yang bisa dibawa-bawa. Dan itu tuh semakin kesini di zaman 2000-an awal, mungkin 2000-an sekian, 2008, 2010-an atau 2010-an itu sudah marak masyarakat sudah menggunakan flash disk gitu, yang berbentuknya USB. Itu tuh size-nya lumayan, ada yang 1 giga, dan juga ada yang MB-an juga kan, MB. Karena menurut gue dengan adanya yang masih pakai MB itu udah lebih dari cukup, karena penggunaannya juga kalau kalian lihat secara detail di file Microsoft
Office kalian kayak misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel itu size-nya masih di rentang KB gitu, kilobyte, bukan di megabyte. Walaupun sekalipun itu ada megabyte, berarti itu konten di dalam filenya itu dia banyak banget gitu kan. Mungkin mengandung gambar, mengandung video, mengandung audio, mungkin bisa audio visual, mungkin bisa terkandung di konten file tersebut. Makanya saya bisa menyentuh di MB-an gitu kan. Nah, kenapa menurut gua dengan floppy disk itu size-nya waktu itu di kala itu, di zaman itu masih ini masih di rentang KB-an gitu kan. Menurut gua karena itu tadi, karena file-file Microsoft Office itu tuh masih di KB-an gitu. Rentang range-nya masih di kilobytean. Yaitu untuk macam-macam pergeseran teknologi dari yang namanya floppy disk menjadi ke flash disk. Dan semakin kesini tuh kalian sadar nggak, kayak misalnya yang tadinya perangkat itu gede, makin kesini makin zaman semakin naik, semakin bertambahnya usia tahun gitu kan, dari 90-an ke 2000-an itu perangkat-perangkat atau device-device-nya tuh semakin mengecil dari segi dimensi ukuran perangkatnya. Kayak misalnya floppy disk kan dia bersifat berbentuk persegi gitu kan. Nah, semakin kesini semakin maju itu tuh flash disknya tuh semakin berukuran kecil gitu kan flash disknya. Dan itu tuh menurut gua salah satu terobosan antara isi itu lebih besar daripada dimensi ukuran perangkatnya tersebut gitu. Kayak misalnya lagi di contoh, waktu dulu tuh zaman 2000-an atau 90-an gitu kan, itu tuh kartu provider handphone itu ukurannya bisa besar gitu kan, ada yang kayak SIM card lah gitu. Itu ukurannya ada yang kotak, tetapi kotaknya nggak sekecil SIM card zaman sekarang gitu. Kalau bergeser lagi ke 2010-an dulu tuh juga banyak ya, karena ada transisi ukuran SIM card itu dia bisa dikecilin ukurannya gitu di counter handphone, di toko-toko yang melayani pemotongan ukuran SIM card. Nah, itu tuh dulu zaman tahun 2014-an atau 2015-an gitu, atau mungkin 2013-an, itu tuh sangat marak sekali di masyarakat sekitar itu, di mana orang-orang ke counter HP untuk melakukan perubahan ukuran SIM card, kartu SIM, ke yang tadinya di ukuran standar ke, kalau nggak salah dulu sebutannya nano SIM card nano gitu kan. Karena waktu dulu tuh pabrikan SIM card itu belum cetakannya belum sekecil sekarang. Makanya kalau kalian beli SIM card sekarang, di zaman sekarang, itu tuh sudah dirancang dia ada ukuran tertentu yang bisa kita ambil dan kita pasang ke perangkat handphone kita gitu. Makanya sekarang mungkin sebutannya micro SIM card ya, micro SIM card ya. Kalau gua nggak kalau gua salah, lagi-lagi kalian bisa koreksi gua di kolom komentar yang terbuka dengan lebar di bawah video gua gitu kan. Bicara tentang micro dan nano, lagi-lagi kita balik ke perangkat penyimpanan gitu kan. Di perangkat penyimpanan eksternal selain floppy disk dan juga flash disk, ada juga micro SD card yang banyak kita jumpai atau
menjadi salah satu pilihan kita dalam menambahkan porsi penyimpanan di perangkat handphone kita. Kayak misalnya di handphone kita ini kan ada yang namanya slot tuh, sebuah tempat yang kita bisa pasangkan entah itu SIM card dan juga slot micro SD card yang sudah tersedia di slot atau port yang disediakan di perangkat device handphone kita. Nah itu tuh dulu tuh size-nya terbatas, mungkin nggak sampai gigabyte, mungkin hanya beberapa gigabyte, kayak misalnya 8 gigabyte, 16 gigabyte, 32 gigabyte, mungkin yang paling gede 128 giga gitu kan. Sekarang tuh kalau gua nggak salah ya, lagi-lagi ya, itu micro SD card itu sekarang sudah ada yang beratusan giga gitu kan, 512, bahkan mungkin sekarang ada yang 800 GB atau 1 terabyte gitu kan. Dan juga gue juga bertanya-tanya kenapa jika gue beli hard disk gitu kan, ataupun SSD eksternal, itu pasti yang yang di packagingnya itu ini size-nya 1 terabyte. Nah pas gue sambungin ke device, ke desktop ataupun laptop, itu tuh hanya 850-an atau 830-an gitu. Atau mungkin kalau kalian beruntung bisa di angkanya bisa di 900-an, 900 sekian gigabyte. Itu kenapa ya? Mungkin dipotong karena untuk sistem harddisk eksternalnya mungkin agar dia jadi dia seakan-akan memiliki software tambahan untuk mempercepat proses read and write dari perangkat SSD atau HD harddisk eksternal tersebut gitu. Gue juga nggak begitu paham sih, mungkin itu hanya spekulasi gue. Lagi-lagi kalian bisa menambahkan atau mengkoreksi gua di kolom komentar di bawah video ini gitu. Dan kolom komentarnya nggak bakalan gua tutup, dan juga ini tuh format videonya lagi-lagi gua nggak bakal edit dari segi visualnya. Mungkin gua bakal memonitoring bagaimana suara gua itu terdengar jelas seperti kemarin gitu. Jadi itu adalah segelintir perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, yang kesimpulannya tuh semakin maju zaman atau semakin berganti tahun, perangkat-perangkat teknologi atau perangkat-perangkat elektronik itu ukurannya semakin kompak, semakin ringkas, dan juga fitur yang ditawarkan semakin besar. Kayak misalnya kita ambil contoh dari segi televisi deh. Dulu tuh di tahun 90-an sampai 2000-an awal itu, televisi yang beredar di pasar, di masyarakat itu umumnya itu banyak ditemukan televisi tabung, atau sebutannya itu televisi model CRT. Itu tuh dia ukurannya ada yang beragam-agam, ada yang kecil tetapi dia memiliki tabung di belakang yang berat, ada yang sedang, ukuran sedang, beberapa inch itu kan, sekian inch itu dia juga memiliki tabung di belakang yang ketika diangkat itu minimal memerlukan 2 orang untuk mengangkat televisi tersebut gitu kan. Semakin bertambahnya tahun, semakin majunya perkembangan teknologi sekarang, itu teknologi berkembang pesat dengan terobosan yang ditawarkan oleh pabrikan elektronik atau pabrikan digital di pasar gitu. Kayak misalnya muncullah teknologi TV, LCD TV gitu kan,
itu dia menawarkan layarnya tipis dan juga dia tidak lagi menggunakan tabung seperti di model televisi CRT itu. Yang ditawarkan pun juga dia yang lagi-lagi dia menawarkan ukuran dimensi yang tipis, tetapi dia menawarkan kualitas yang tinggi, kayak misalnya TV tadi, TV dan storage, penyimpanan storage itu dia memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu semakin maju perkembangan teknologi, dia semakin dimensi ukurannya semakin kecil, semakin kompak, dan juga yang ditawarkan itu fiturnya semakin tinggi gitu. Itu di televisi. Dan juga sekarang televisi itu mereka menawarkan banyak layar-layar, dari layar LED, layar IPS, layar retina display, layar OLED, layar QLED, QLED ya. Dan juga ada yang menawarkan curve display, layar yang melengkung, yang bisa memberikan fitur imersif bagi penontonnya gitu kan. Karena jika kalian sadar, kalian ke bioskop dan nonton bioskop itu, layar bioskop juga seperti curve display, jadi melengkung di sudut kiri dan kanannya, di ujung kiri dan kanannya seperti melengkung, dan itu memberikan efek imersif. Imersif itu apa? Jadi itu ketika kita menyaksikan media yang ditampilkan di layar tersebut, itu seperti kita di depan atau berada di kokpit kendali, ruang kendali pesawat, ruang angkasa gitu kan. Spaceship, it's like we are being inside the cockpit of a spaceship. That's why the television manufacturers offers the customer with a curved display to replicate the spaceship cockpit immersion feeling. Kurang lebih seperti itulah bahasa Inggrisnya. Oke, belum lagi di handphone atau di perangkat telekomunikasi yang bisa kita bawa-bawa sehari-hari gitu, yang kita sadar gitu kan, yang tadinya perangkat device kita, gawai kita itu yang tadi memiliki keyboard fisik, entah itu A, B, C, D, E, F, G, H, kan, terus QWERTY. Bagi kalian yang merasakan BlackBerry, dia menggunakan BlackBerry Nexian Mito. Dulu tuh dia menggunakan keyboard fisik yang seperti keyboard di desktop gitu, atau di laptop. Dia itu menggunakan format keyboard QWERTY ya kan. Tuh dulu tuh BlackBerry Nexian Mito itu salah satu benchmark merek handphone yang menjadi tolak ukur di sebagai merek bahwa handphone tuh seperti ini, minimal fiturnya yaitu mempunyai layar QWERTY. Dan dulu masih 3G deh, cuman 3G-nya tuh udah 3G plus sebelum ke 4G kan. Apa udah 4G waktu zaman BlackBerry itu? Mungkin sebagian perangkat BlackBerry tuh ada yang support 4G, cuman banyaknya tuh 3G gitu kan. Yang 4G tuh hanya terbatas di lini perangkat flagshipnya mereka kan. Gue juga nggak begitu paham perangkat-perangkat apa yang menjadi line up BlackBerry Nexian di kala itu ya. Oke, jadi gue sebagai contoh juga kayak gitu dulu. Yang lebih jadul lagi di zaman 90-an awal atau di 80-an akhir itu ada yang namanya flip phones. Jadi itu ponsel lipat, tapi bukan yang fold loh ya. Yang fold sekarang, sekarang justru malah pabrikan handphone sekarang meniru
meniru gebrakan handphone yang di zaman dulu gitu. Yang di zaman dulu tuh yang di tahun 90-an, tahun 80-an, yaitu flip phone. Nah, kalau di zaman dulu tuh dia bahasanya pakai flip. Kalau di zaman sekarang tuh pakai fold, jadi bisa dilipat gitu. Jadinya sorry, jadinya fenomenanya it goes full circle from past to past lagi, dengan dengan bumbu-bumbu modifikasi yang sorry lagi dengan bumbu-bumbu modifikasi yang dimodernisasikan, seperti adanya touchscreen, sinyal 5G, dan juga penyimpanan yang sangat besar, mungkin 512 GB atau sampai 1 terabyte. Dan keadaan hari ini tuh sangat-sangat panas ya, bisa dirasakan di pagi, siang, dan sore dan malam seperti ini. Ini cuacanya panas, nggak ada hujan sama sekali dari seharian ini. Makanya ini mungkin gue bersin sebagai efek dari perubahan suhu yang tadinya mendung, hujan, kadang-kadang hujan, sekarang cuacanya kembali ke panas. Kalau kalian lebih suka cuaca panas, hujan, atau dingin, coba komentar di bawah. Kalau gue pribadi, gue lebih suka panas, karena dengan cuaca panas yang tadinya gue bisa lagi yang tadinya gue lagi jadi tuh yang gue lebih prefer cuaca panas ya, karena dengan cuaca panas kita tuh, jika kita melakukan touring pakai motor gitu kan, atau pakai mobil misalnya contoh, kita nggak harus memikirkan cuaca ke depan bagaimana, apakah bakalan hujan atau panas. Ya itu sisi positifnya cuaca panas ya. Kalau hujan itu kita harus memikirkan barang-barang kita ketika kita lagi di perjalanan menggunakan motor, terutama menggunakan sepeda mungkin, atau kita lagi di luar gitu kan, dan kita lupa bawa payung atau bawa jas hujan ketika kita lagi di perjalanan gitu kan. Ya itu tuh dengan di musim hujan kita pasti bakal kepikiran, waduh, kira-kira tanggal ini jam segini tuh bakalan hujan nggak ya. Makanya kita kan menyisihkan satu space di tas ransel kita bakal buat meletakkan payung dan jas hujan. Beda ceritanya jika di musim panas gitu, kita nggak perlu menyisihkan satu ruangan untuk meletakkan payung atau jas hujan, karena kita tahu bahwa ini musimnya musim panas gitu. Mungkin itu sih kelebihan dan kekurangan musim panas dan musim hujan ya. Kalau musim panas kekurangannya itu bakalan gerah, sering keringetan, sering ganti baju. Kalau hujan itu minusnya, jika bagi kalian yang tinggal di daerah yang rawan banjir, yang rentan banjir, pasti kalian nggak tenang tuh. Kalau hujan terus menerus di dalam seharian, jadi kita pasti bakal kepikiran, apakah ini hujan yang bisa berpotensi mengakibatkan banjir atau tidak. Seperti itu sih. Ya plusnya sih, kita di musim hujan nggak perlu nyalain AC atau nyalain kipas, karena cuacanya itu sudah mendukung sekali untuk kita bersantai-santai, dan juga untuk ngeteh ataupun ngeteh, ngopi, apapun itu yang hangat-hangat. Oke, ini sudah masuk ke menit 24 menit 45 detik harusnya ya. Dan gue lagi-lagi akan mengakhiri video ini di menit 25, dan untuk episode besok kira-kira apa yang akan kita bahas?
Stay tune dan tunggu saja besok di episode ke-8. Oke, waktunya sudah menunjukkan menit 25 menit. Seperti biasa, gue Gafras Ajidan. Dan ini adalah video Ngobrol Feeling episode ke-7. Seperti biasa, see you next time dan dadah.